Tadi malam kita sudah membaca tentang bagaimana Abraham diuji ketaatannya oleh Tuhan. Ketika akhirnya dia naik ke atas gunung Moria, saudara, dan hendak mempersembahkan Ishak anaknya. Tapi disitulah malaikat Tuhan datang menampakkan diri dan berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Sebab Tuhan sudah menyediakan domba untuk korban bakaran itu. Lalu Abraham menoleh ke belakang dan dilihatnya ada seekor domba yang tanduknya tersangkut tersangkut di semak-semak. Lalu dia mengambil domba itu dan akhirnya disembelih, saudara, sebagai ganti Ishak anaknya itu. Ada yang bertanya, Bu, kenapa ketika diikat, mau disembelih, Ishak tidak melawan? Kenapa Ishak tidak memberontak? Ya, saya juga tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat. Yang tidak ada di Alkitab tidak usah tanya, saudara, apalagi bikin jawaban sendiri. Ya, mungkin ya memang Ishak ini anak yang taat kepada orang tuanya. Jadi dia tidak melawan, dia tidak memberontak karena ayahnya juga seorang yang taat, maka dia juga taat, ya. Baik, kita akan melanjutkan sekarang. Kejadian pasal 22, masih di 22 ya, ayat yang ke-20 dulu, keturunan Nahor. Nahor ini adalah saudara kandung Abraham. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, ya, juga Milka telah melahirkan anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Ya, dan Uz anak sulung dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, ya, juga Keset, Haso, Pildas, Yidlaf dan Betuel. Dan Betuel memperanakkan Ribka. Ke depan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Teba, Gaham, Tahash dan Maka. Namanya susah-susah, saudara, ya. Jadi Nahor itu adalah saudara Abraham. Dia istrinya melahirkan, yang kemudian nanti anaknya dia melahirkan Ribka yang akan menjadi istrinya Ishak. Nanti kita akan belajar. Sekarang kita masuk, ya, Kejadian pasal 23. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ayat 3, sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya, ya, kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Ayat 5, Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Saudara, pada masa Abraham hidup, ya, kematian dan penguburan itu penuh dengan ritual dan tradisi. Ya, jadi pada zaman Abraham hidup itu orang menguburkan itu banyak dengan ritual dan juga tradisi. Ya, dan tidak menghormati orang mati itu menunjukkan kemungkinan kurangnya penghargaan. Jadi pada zaman itu orang mati itu benar-benar diagungkan, ya. Jadi kalau tidak menghormati orang mati itu ya namanya, ya, tidak menghargai, ya, atau orangnya itu tidak beretika. Penguburan yang kurang layak adalah sama dengan kutuk pada zaman itu. Jadi benar-benar harus memberi yang terbaik, dan ya mungkin memang ya namanya kita penghormatan terakhir bagi orang yang meninggal itu, ya kalau bisa kita beri yang terbaik. Berkabung adalah bagian yang penting dari ritual kematian. Teman-teman dan sanak saudara akan menangis keras-keras
agar seluruh lingkungan mendengar. Ya, karena tidak ada rumah perkabungan atau pengurus pemakaman. Teman-teman dan saudara-saudaranya biasanya ya akan menolong menyiapkan penguburan yang biasanya berlangsung pada hari itu juga karena ya iklimnya hangat. Jadi saudara, ya pada zaman itu ya memang tidak ada ya seperti di Jakarta ini sekarang kan ada rumah duka. Makanya di Jakarta ini kadang-kadang ya itulah saudara ya, jangan heran. Kita nih kadang di Jakarta ya tidak tahu kalau ternyata tetangga kita yang sana udah meninggal kapan, seminggu yang lalu. Loh kok kita nggak tahu? Iya, soalnya langsung dibawa ke rumah duka, dari rumah sakit meninggal dibawa ke rumah duka. Ya dari rumah duka itu sudah diurus semua sampai pemakaman peti semua dibawa langsung. Jadi tidak dibawa pulang ke rumah. Kalau di Jakarta banyak pemakaman yang ya rumah-rumah duka yang mengurus jasa pemakaman, sudah sama ya make up untuk orang meninggalnya, sudah sama bajunya, sama petinya, itu tinggal dikasih list harga. Mau pilih peti yang mahal, yang miliar ada sampai yang biasa. Mau pilih ruangannya juga kayak apa, itu di Jakarta ada. Bahkan mau pilih makanan apa. Jadi kalau di Jakarta itu orang datang ke rumah duka itu kayak ke rumah pesta saudara. Udah makanan semua di situ. Tapi pada zaman Abraham berbeda. Belum ada jasa seperti itu, jadi keluargalah yang mengurus. Pada zaman itu ritual untuk penguburan itu sangat penuh dengan adat tradisi dan orang mati itu benar-benar harus dihargai. Bahkan pada zaman dulu itu saudara, orang kalau meninggal, kalau yang saudaranya yang menangis sedikit itu dipanggil ya peratap-peratap bayaran, orang-orang yang dibayar khusus untuk menangis ya di acara pemakaman atau kedukaan. Dan di sini Abraham dia tahu bahwa dia adalah seorang asing ya di tengah-tengah Bani Het. Lalu dia berkata kepada mereka, "Aku ini seorang asing dan pendatang di antara kamu. Jadi berikanlah kiranya kuburan milik ya kepadaku dari tanah kamu ini." Tapi orang Bani Het itu menjawab, "Kamu ini di tengah-tengah kami seperti Raja Agung." Ya, karena mereka tahu Abraham ini orang yang takut akan Tuhan dan disertai Tuhan. Jadi pilih saja. Ya, silahkan kamu pilih kuburan di tempat penguburan kami, di tempat yang terpilih ya. Kamu boleh menguburkan istrimu di situ. Ya, dan akhirnya saudara ayat yang ke-7 di sana dikatakan, ya. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu. Ayat 8, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Ayat yang ke-10, pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Ayat 11, "Tidak tuanku, ya, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang ada di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang yang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Ya. Jadi dia menjawab, "Tidak tuanku, dengarkanlah aku." Maksudnya dia ya tidak, kenapa Abraham harus meminta lagi? Dia sudah memberikan, tanah itu sudah menjadi milik Abraham, termasuk gua itu juga sudah menjadi Abraham. Kenapa Abraham harus meminta? Tidak, dia bilang ya. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka semua, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron ya,
Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Ayat 16, lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, ya, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Ayat yang ke-17, demikianlah ladang Efron yang terletak di Makpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkanlah kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dan gua yang ada di sana, ya, diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Ya, jadi Abraham meminta, ya, kepada mereka. Lalu dia membeli, saudara, 400 shikal perak, dibayar tanah itu, ya, untuk menjadi kuburan bagi istrinya, saudara, ya. Abraham berada di negeri yang asing, dan setelah mencari tempat untuk menguburkan istrinya, orang-orang asing menawarkan bantuan kepadanya karena dia adalah raja yang agung di tengah mereka. Mereka menghormatinya meskipun Abraham belum lama tinggal di daerah tersebut. Namun reputasinya tidak tercela. Orang-orang yang menanamkan waktu dan uang mereka untuk melayani Allah seringkali mendapatkan hasil yang menyenangkan dari investasi mereka, yakni reputasi yang baik dan penghargaan dari orang lain. Bagaimana kita bisa mendapatkan penghargaan dari orang lain, saudara? Tergantung dari reputasi dan sikap hidup kita. Apakah kita dapat dipercaya? Ya, apakah kita menjadi berkat, hidup kita berdampak? Ya, kalau Tuhan melihat itu semua memang benar-benar teruji dan terbukti, maka berkat-berkat Tuhan akan selalu mengikuti. Jadi berkat yang engkau alami dalam hidupmu itu tidak lepas dari reputasimu di hadapan Tuhan dan juga sesama. Baik, kita akan melanjutkan pembacaannya besok, saudara, dan hari ini, ya, saya pengen untuk kita sama-sama belajar, saudara, ya. Bagaimana investasi diri Abraham telah menjadikan dia menjadi orang yang dihormati. Ya, bahkan saudara, ya, Abraham, ya, menawarkan uang, dia tidak hanya meminta. Jangan maunya gratisan. Ya, tapi Abraham membayar. Sebenarnya, saudara, mereka memberi dengan sukarela. Efron itu sudah menawarkan dengan murah hati agar tanahnya itu Abraham ambil saja tanpa membayar apapun, tetapi Abraham bersikeras untuk membayar. Itulah orang yang dapat dipercaya, tidak hanya mau meminta atau yang gratisan, saudara. Kalau memang mampu bayar, ya silakan bayar, saudara, ya. Tidak tidak aji mumpung, ya, sama orang itu kan ada orang-orang aji mumpung. Tapi ketika kita memang punya integritas, ya, walaupun mau dikasih gratis, Abraham bilang, aku akan membayar. Ya, andaikan Abraham menerima tanah itu sebagai pemberian, maka ketika tanah itu ditawarkan, dia tentu akan menghina Efron, yang kemudian tentu akan membatalkan penawarannya. Ya, jadi saudara, ya, akhirnya Abraham membayar. Dan kita tahu bersama, ya, 400 keping perak, ya. Itu adalah harga yang tinggi untuk sebidang tanah yang dibeli oleh Abraham. Orang Het itu, ya, tidak senang sebenarnya bila ada orang asing membeli tanah mereka. Jadi itu sudah, ya, ketentuan atau sudah tradisi. Orang asing tidak boleh membeli tanah dari suku yang ada di situ. Jadi orang Het itu tidak senang kalau ada orang asing membeli tanah mereka. Ya, namun itu adalah kesempatan Abraham. Ya, karena Tuhan menyertai dia, mereka juga mengasihi dia. Efron meminta harga yang sangat tinggi. Ya, kebiasaan pada zaman itu adalah meminta 2 kali lipat dari
nilai pasar tanah tersebut, dengan sepenuhnya berharap bahwa pembeli akan membatalkan ya atau menawar setengah harga yang disebutkan. Meskipun demikian, Abraham tidak menawar sama sekali. Dia langsung membayar semua harga yang disebut dan berusaha mengambil apapun yang bukan miliknya. Itulah sifat Abraham, dia tidak berusaha mengambil apapun yang bukan miliknya. Ya, dan kita melihat di sini ya, dia tidak menawar, saudara ya. Orang-orang yang hidupnya berintegritas ya, itu akan disertai oleh Tuhan. Ya, tidak aji mumpung, mentang-mentang dia dianggap raja agung terus oh iya saya mau gini-gini ya. Kita berdoa supaya hidup kita juga menjadi cerminan dan Tuhan melihat kita dapat dipercaya sehingga dia mempercayakan banyak berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini kami telah diperdengarkan oleh firman-Mu, diajarkan bagaimana kami hidup memiliki integritas seperti Abraham. Bahkan ketika istri Abraham mati, dia bersedih hati dan dia mengurus ya dengan memberi yang terbaik, karena itu adalah penghormatan yang terakhir bagi istrinya. Kami belajar malam ini dari firman Tuhan, bagaimana kami harus hidup menjadi orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi di hadapan Tuhan. Reputasi hidup kami bisa dipercaya, memiliki reputasi yang baik sehingga berkat Tuhan tidak terhalang dan penghargaan orang lain akan mengikuti sesuai dengan reputasi yang kami bangun. Ajar kami membangun harga diri, nilai-nilai diri di atas dasar firman Tuhan, karena itulah yang terbaik. Berkati setiap suami, istri, anak-anak agar kami hidup takut Tuhan, memiliki integritas di hadapan Tuhan. Bawa kami untuk terus dibentuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam keluarga rumah tangga kami, agar kami terus memuliakan nama Tuhan. Mari buka kedua tanganmu dan hatimu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.